Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para juara di pagi hari yang cerah ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Yes. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya, Ustadz sangat berharap dimanapun antum berada, antum selalu menjadi orang yang luar biasa, ya, terutama luar biasa yang nanti akan dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pada kesempatan di pagi hari ini, ya, Ustadz Eko selaku Ketua Panitia HKS ke-1 akan membuka acara HKS 1 ini, ya. Insya Allah di hari Jumat yang penuh berkah ini tepat pukul 8.35 HKS 1 resmi kita buka, ya. Alhamdulillah. Nah, berikutnya bagaimana sih HKS 1 nanti kita akan dilaksanakan? Nah, silahkan disimak penjelasan Ustadz berikut. Monggo Ustadz Ilham, sakit di share screen. Ya, alhamdulillah. Kita sekali lagi, insya Allah di pekan depan, ya, selama hampir 1 pekan penuh, itu dilaksanakan Hari Kreativitas Siswa. Konsepnya seperti apa atau teknisnya seperti apa? Yuk kita simak baik-baik. Next slide. Nah, karena ini posisinya kita sedang daring, ya, dalam artian info yang Ustadz Eko sampaikan itu bisa nyampe ke ayah, bunda, atau antum dengan tepat atau tidak, itu tergantung kondisi sinyal juga, ya. Bukan hanya sinyal antum, tapi juga sinyalnya Ustadz Eko dan juga sinyal dari sekolah, itu sinyal wifi. Maka untuk itu Ustadz sampaikan, silahkan nanti jika kurang jelas bisa langsung menghubungi Ustadz Eko, nomornya ini sudah Ustadz tampilkan. Gitu nggih? Atau juga nanti yang terakhir, insya Allah video tutorial ini atau video penjelasan teks ini akan kami upload di YouTube. Jadi kalau memang kurang jelas, bisa menonton di YouTube atau langsung Wapri atau Japri boleh, bisa, ya. Monggo next slide. Nah, sebelum kita bahas detail terkait teknis, mungkin kita perlu mengingat dulu apa sih itu HKS, gitu, ya. Saat Eko yakin kalau kelas 2 sampai kelas 6 akan tahu HKS itu apa. Para juara Hari Kreativitas Siswa, gitu. Tapi kalau ada yang kelas 1, mungkin masih bingung apa itu HKS, ya. Kecuali yang punya kakak di kelas 2 atau sampai kelas 6. Nah, ini kita ulas sebentar. HKS itu adalah Hari Kreativitas Siswa. Kenapa ada HKS? Itu yang pertama, insan pertama itu mengadopsi namanya Integrated Multiple Intelligence. Artinya mengintegrasikan dari berbagai macam kecerdasan. Nah, salah satu program untuk mengekspor bakat unik atau potensi kecerdasan majemuk dari Anandas, para juara, ya, itu insan Tama memprogram kegiatan yang disebut Hari Kreativitas Siswa atau disingkat HKS, itu seperti itu. Ya. Kemudian selama 1 tahun itu akan dilaksanakan 3 kali HKS. Jadi sekali lagi kalau yang kelas 2, kelas 6 pasti sudah paham. Yang kelas adik-adik yang kelas 1, Ananda yang kelas 1, insya Allah masih belum pernah ikut, ya. Insya Allah ini pengalaman pertama, gitu, ya. Nah, adapun HKS ke-1 atau yang akan kita laksanakan nanti itu digunakan untuk mengeksplor kecerdasan spasial dari Anandas, para juara. Kecerdasan spasial itu apa sih? Bahasa kasarnya kecerdasan spasial itu kecerdasan ketika membayangkan. Salah satunya begini contohnya. Misal nih, Ana mau ke masjid dekat rumah Ana. Oh, berarti Ana nanti lewat jalan ke sana, perempatan belok kiri, kemudian ada pertigaan Ana belok kanan, nah nyampe di masjid. Contohnya misalnya seperti itu, tapi itu dibayangkan. Itu contoh saja. Gitu, ya. Oke, next start. Nah,
ini adalah kegiatan HKS ke-1 di tahun ajaran 2020. Nah, untuk tema HKS-nya itu adalah HKS-ku berpetualang bersama keluarga. Ya, jadi dari temanya saja kita tahu itu kegiatannya nanti apa berarti berpetualang, gitu ya. Nah, kemudian saat berpetualang antum biar bagus harus pakai kohel gitu ya. Dan sekali lagi ini harus olahraganya insan tama lo ya. Nah, untuk yang Ananda kelas 1 bagaimana? Wah, Ana belum dapat Ustadz misalnya. Kalau belum dapat ya yang penting pakai seragam olahraga gitu ya. Kemudian jangan lupa sepatu dan kaos kaki. Kemudian ransel, uang saku, botol minum yang diisi air minum, hand sanitizer dan masker. Ya, kenapa harus masker? Iya, karena sekarang posisinya sedang pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya adalah ngevlog dan adventure. Nah, jadi nanti di kegiatan itu selain berpetualang antum ngevlog atau membuat video gitu ya. Gimana teknisnya membuat video? Nah, ini diperhatikan. Ananda berpetualang itu diawali dari rumah, kemudian akan menuju ke beberapa pos yang sudah ditentukan. Nah, ini sudah ditampilkan. Ada pos 1 sampai pos 6. Pos 1 itu adalah rumah masing-masing. Pos kedua, masjid tempat sholat Jumat terdekat dari rumah masing-masing. Yang ketiga, toko kelontong atau toko yang jual sembako terdekat dari masjid pos 2. 4, depan rumah Pak RT di lingkungan masing-masing. Nah, ini nomor 4 diingat, depan rumah ya, bukan bertamu ke rumahnya Pak RT, tapi di depan rumahnya Pak RT. Ngapain Ustadz? Nah, nanti dijelaskan di belakang ya. Yang kelima atau pos 5, tempat teduh di dekat rumah Pak RT, dan terakhir kembali ke rumah masing-masing atau di depan rumah masing-masing. Itu ya. Oke, next Ustadz. Nah, sekarang kita akan rinci ngapain sih di setiap pos itu gitu ya. Ini misalkan pos 1. Yaitu yang pertama, Ananda membuat yel-yel jauh hari sebelum berpetualang. Jadi, sebelum antum berpetualang, antum harus membuat yel-yel dulu. Gitu ya, jangan buat yel-yel sudah mau berangkat petualangan, itu tidak akan maksimal nanti ya. Lalu, ketentuan membuat yel-yelnya, yang pertama, instrumen dan syairnya Islami. Maksudnya bagaimana? Maksudnya instrumen dan syair yang antum pakai itu tidak boleh ngawur atau tidak boleh seenaknya sendiri gitu ya, harus tetap Islami. Gitu. Kemudian yang kedua, sikap saat menyanyi itu sopan dan semangat. Nah, minimal ya ketika menyanyi itu seperti ketika antum menyanyi nasyid bingkai kehidupan sebelum masuk kelas. Ketika dulu masih belajar di sekolah seperti itu, mengarungi samudra kehidupan. Nah, contohnya gitu misalnya, itu kan sopan dan juga semangatnya keluar gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini penting nih, durasi menyanyikan yel-yelnya minimal 1 menit, maksimal 2 menit gitu ya. Jadi tidak boleh kurang dari 1 menit dan tidak boleh lebih dari 2 menit. Itu ketentuan untuk yel-yelnya. Kemudian yang kedua, Ananda para juara membuat tulisan pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5, dan pos 6 di kertas ukuran A4. Nah, itu. Untuk apa? Ya, nanti sabar ya. Itu begitu. Kemudian yang ketiga, Ananda bersiap PHBS lalu memakai seragam yang sudah ditentukan. Nah, ini ketika antum sudah mau berpetualangnya, di hari ketika antum sudah menentukan untuk berpetualang. Yang keempat, Ananda menuju depan rumah, kemudian menunjukkan tulisan pos 1. Setelah itu, Ananda menyanyikan yel-yel yang telah dibuat sebelumnya. Nah, jadi antum ke depan rumah, tunjukkan tulisan pos, kemudian baru menyanyikan yel-yel yang sudah antum buat sebelumnya. Lalu yang keenam, ya, saat Ananda menyanyikan yel-yel, diambil video dengan format landscape seperti contoh berikut. Nah, itu yang kiri ada tanda silang warna merah, kemudian ada tulisan salah. Itu kalau ngambil video, kemudian HP-nya dalam posisi berdiri seperti itu atau disebut portrait, itu salah, gitu ya, enggak boleh. Nah, yang betul adalah seperti yang di sebelah kanan, ada centang hijau dan tulisannya juga hijau, benar. Jadi posisinya HP-nya miring seperti itu. Kemudian yang terpenting ya, ini tidak usah tuliskan, tapi Ustadz sampaikan, video yang dikirim ke kami atau ke panitia tidak boleh diedit, ya. Jadi tidak boleh diedit pakai Filmora, pakai apalagi kain master, dikasih musik, dikasih tulisan-tulisan.
itu tidak boleh. Jadi ya video yang habis diambil pakai kamera, HP atau kamera apa itu langsung dikirim. Seperti itu. Karena ini nanti pengaruh sama penilaian antum. Ya, begitu. Sudah paham ya untuk pos 1? Ya, kita lanjut pos 2, Ustaz. Nah, di pos 2 ya, yaitu masjid tempat sholat terdekat dari rumah masing-masing. Maksudnya apa? Antum ya melakukan perjalanan dari depan rumah tadi ke masjid yang terdekat dari rumah antum yang digunakan untuk sholat Jumat. Terus kegiatannya ngapain? Ya, yang pertama, begitu sampai di masjid, Ananda mencari gerbang depan masjid, kemudian menunjukkan tulisan pos 2. Jadi antum cari gerbangnya masjid itu di mana? Kalau gerbangnya ada 3 gimana Ustaz? Pilih salah satu, ya. Kemudian tunjukkan tulisan pos 2 gitu. Kemudian yang kedua, Ananda membuat vlog dengan ketentuan. Jadi antum membuat vlog atau ngevlog dengan ketentuannya apa? Yang pertama, menggunakan bahasa milenial yang sopan dan syar'i. Yang B, menyebutkan nama masjid. Nah, contohnya begini misalkan. Hai guys, Ana sekarang ada di Masjid Al-Fatah. Misalnya begitu ya. Guys itu kan kata milenial, tapi juga syar'i, tidak salah gitu ya. Yang contoh tidak syar'i seperti apa Ustaz? Tidak usah contohkan, nanti malah tidak baik ya. Yang C, menyampaikan kebiasaan ke masjid kapan dan ngerjakan apa. Contohnya, Ana biasanya ke masjid itu setiap sholat berjamaah loh. Terus setelah sholat, Ana zikir dan lain-lain, misalnya seperti itu ya. Kemudian yang D, menyampaikan pentingnya sholat berjamaah ke masjid. Nah, setelah itu kalau sudah selesai menyampaikan sholat berjamaah, antum lanjut dengan kata-kata, yuk lanjut ke pos selanjutnya, itu begitu ya. Nah setelah itu video diakhiri. Yang ketiga, saat Anda nge-vlog itu, sekali lagi saya ingatkan bahwa video harus dalam format landscape. Nah, durasi waktunya itu 1 menit, minimal, maksimalnya 3 menit. Nah, begitu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pos berikutnya, Ustaz. Nah, di pos ketiga, ya, itu adalah mencari toko kelontong yang terdekat dari masjid pos 2 tadi. Toko kelontong atau toko yang jual sembako itu loh biasanya ya. Apa yang dilakukan? Pertama, sampai depannya toko itu, antum tunjukkan tulisan pos 3 gitu ya. Setelah itu, antum membeli snack. Wah, enak kan? Habis jalan-jalan kita beli snack. Snacknya apa? Ya, snacknya harus sesuai dengan petunjuk yang ada di sini. Pertama, snack itu harganya tidak lebih dari Rp5.000. Harganya 5.500 enggak boleh. Ya, harus 5.000 atau di bawahnya. Yang kedua, snack tersebut harus halal dan thayyib. Ya, karena ada snack yang halal tapi kurang thayyib bahkan tidak thayyib, ya. Yang ketiga, snack tersebut terbuat dari tepung. Nah, jadi antum mikir nih mulai, kira-kira apa nih ya snacknya ini gitu ya. Kemudian yang berikutnya atau yang keempat, snack tersebut berkaitan dengan alat transportasi. Wah, ini apalagi ini snack dari tepung berhubungan dengan alat transportasi gitu ya. Nah, nanti PR buat antum nanti untuk difikirkan ya. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, jenis snack sudah difikirkan sebelumnya. Jadi saat ke toko Ananda atau antum langsung beli snack dengan petunjuk di atas. Jadi jangan di toko baru difikirkan, tapi dari rumah difikirkan, nanti sampai toko antum tinggal langsung beli gitu. Ya, gitu. Setelah membeli snack, Ananda menunjukkan ke kamera, kemudian dilanjut dengan kata-kata, yuk lanjut ke pos selanjutnya. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, saat itu atau saat antum beli dan lain sebagainya itu diambil lagi video dengan format landscape, durasi waktunya 1 menit, maksimal 3 menit. Ini selalu saya ingatkan, biar ingat landscape ya, bukan portrait. Seperti itu. Monggo lanjut ke pos berikutnya. Nah, di pos keempat, yaitu depan rumah Pak RT, ingat sekali lagi, depan rumah Pak RT, bukan bertamu ke rumahnya Pak RT loh ya, tapi di depan rumahnya Pak RT. Nah, ingat-ingat itu. Ngapain Ustadz di sana? Pertama, sampai depan rumah Pak RT, antum tunjukkan pos 4 gitu ya. Setelah itu, antum buat video lagi atau ngevlog lagi.
Yang dilakukan apa? Per syar'i. Hai guys, Ana sekarang di depannya rumah Pak RT loh. Gitu ya, contohnya begitu. Terus yang B, menyebutkan RT, RW, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota. Contoh, Ana sekarang di rumahnya Pak RT 5, RW 1, Desa Merjosari, Kecamatan Lowaru, Kota Malang, misalnya seperti itu. Ya, kemudian menyampaikan nama Pak RT-nya siapa. Kemudian menyampaikan tugas Pak RT itu apa sih secara singkat saja gitu ya. Contoh misalnya Pak RT itu salah satu tugasnya adalah menjaga kerukunan warga di sekitar sini loh, di RT sini, misalkan begitu ya. Nah, kalau sudah selesai, antum tutup lagi dengan kata-kata, yuk lanjut ke pos selanjutnya. Gitu. Video diakhiri. Nah, sekali lagi, saat buat video, formatnya harus landscape, kemudian durasi video minimal 1 menit, maksimalnya 3 menit. Jangan lupa, ini akan selalu saya ingatkan di setiap presentasi ya. Nomor 4-nya adalah menuju pos selanjutnya. Monggo, Ustaz. Nah, di pos ini apa? Yaitu tempat yang teduh di dekat rumah Pak RT. Tempat yang teduh maksudnya ya pokoknya teduh gitu ya. Bisa di bawah pohon atau tempat yang lain yang teduh. Gitu ya. Kegiatannya ngapain? Sama dengan sebelumnya. Begitu nyampe tunjukkan tulisan pos 5 gitu ya. Kemudian yang kedua, antum ngevlog lagi. Tapi ngevlognya apa? Cukup antum bilang awal aja guys, anak sekarang di pos 5 misalkan begitu. Ingat sopan dan syar'i ya. Kemudian yang kedua adalah menggambar rute adventure yang sudah dilaksanakan pada kertas dengan ukuran A4. Nah, jadi antum di pos ini itu tidak banyak berbicara, tapi hanya menggambar rute adventure. Ya, sekali lagi, menggambar rute adventure. Bukan menjelaskan rutenya, hanya menggambar. Oke ya, para juara ya. Sekali lagi, menggambar. Nah, saya jelaskan sekali lagi. Nah, kalau menggambarnya sudah selesai, antum tinggal bilang, yuk lanjut ke pos selanjutnya. Itu saja ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan, video dalam format landscape, durasinya 1 menit minimal, maksimalnya 3 menit. Ingat-ingat loh ya, saya ingatkan sekali lagi, di pos 5 hanya menggambar, tidak menjelaskan rute. Ya, oke. Monggo Ustaz, lanjut pos selanjutnya. Nah, di pos selanjutnya atau pos 6, yaitu pos terakhir adalah depan rumah masing-masing. Jadi dari rumah, keliling, terakhirnya di rumah masing-masing. Apa yang ditunjukkan? Sama, tulisan pos 6 kalau sudah nyampe di depan rumahnya. Ya. Nah, berikutnya di sini antum buat lagi video atau ngevlog lagi. Ketentuannya apa? Yang pertama, bahasa milenial yang sopan dan syar'i. Antum kan generasi milenial gitu ya. Tapi sebagai milenial muslim harus tetap syar'i gitu ya. Nah, kemudian yang dilakukan apa? Ananda, antum ya, menunjukkan gambar rute adventure yang sudah dibuat di pos 5 sebelumnya. Dengan ketentuan, nah jadi di pos 6 ini antum menunjukkan gambar tadi dengan ketentuannya, 1, tingkat 1, cukup menunjukkan saja. Siapa Ustaz yang tingkat 1? Nanti di belakang saya jelaskan. Ya, cukup menunjukkan saja. Jadi ditunjukkan gitu saja, sudah cukup. Kalau Anda pengen menjelaskan Ustaz, enggak apa-apa, malah lebih bagus. Gitu ya. Nah, kemudian tingkat 2, menunjukkan gambar rute dan menjelaskan secara sederhana. Jelaskan secara sederhana. Boleh. Untuk tingkat 2 seperti itu. Dan tingkat 3, menunjukkan gambar rute dan menjelaskan dengan detail. Nama posnya apa, pos berapa, kemudian aktivitas di pos tersebut ngapain, itu harus dijelaskan. Tidak hanya segera ditunjukkan kalau sudah tingkat 3 ya. Nah, kalau semua itu sudah selesai, antum akhiri dengan kata-kata, alhamdulillah, ana hari ini telah berpetualang sehingga lebih tahu tentang lingkungan ana. Nah, seperti itu ya. Kemudian sekali lagi saya ingatkan, videonya dalam format landscape, durasi waktu minimal 1 menit, maksimalnya 3 menit. Seperti itu ya. Next start. Nah, itu tadi posnya sudah selesai dijelaskan, maka berikutnya Ustaz akan menjelaskan tentang pembagian tingkatan dan nominasi juara. Lah pembagian tingkatan nanti antum
mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 akan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkatan 1, kelas 1 dan 2, tingkatan 2-nya kelas 3 dan 4, maka tingkatan ketiganya pasti kelas 5 dan 6, gitu ya. Kemudian nominasi juara, ya, itu ada 3. Yang pertama, video terbaik, itu akan video akan diambil juara 1, 2, 3 untuk setiap tingkatan. Jadi tingkat 1 ada juara 1, 2, 3, tingkat 2, tingkat 3, berikutnya seperti itu. Kemudian yang kedua, yel-yel terbaik untuk setiap tingkatan. Jadi dari setiap tingkatan akan diambil siapa yang yel-yelnya terbaik. Kemudian yang ketiga, vlogger terbaik untuk setiap tingkatan. Nah, gitu. Apa bedanya Ustaz video sama vlogger? Nanti di belakang akan dijelaskan, ya. Begitulah. Maka next Ustaz. Insya Allah total ada 18 juara, insya Allah, ya, seperti itu. Oke, next step. Nah, ini diperhatikan, yaitu proses penilaian. Nanti akan dilakukan dengan sistem 1, juri akan ditunjuk 2 orang untuk setiap tingkatan. Jadi 1 orang untuk setiap kelas, atau 1 ustadz atau 1 ustadzah di setiap kelas. Nah, juri untuk tingkat 1 itu nanti ada Ustadzah Fauziah dan Ustadzah kita. Berarti sudah paham ya, kelas 1 berarti jurinya siapa? Ustadzah Fauziah. Yang kelas 2, Ustadzah kita. Berarti begitu ya. Nah, juri untuk tingkat 2 ada Ustadz Mizan dan Ustadzah Yatika. Lah untuk juri tingkat 3 itu ada Ustadzah Yuni, ngapunten itu salah tulis ya. Ustadz Yuni, padahal seharusnya Ustadzah Yuni dan Ustadz Daring. Gitu. Lalu yang kedua ya, ini penting ini. Jadi tolong diperhatikan betul-betul ya, Ananda para juara dan juga ayah dan bunda. Ananda harus, sekali lagi kami bacakan, Ananda harus mengirimkan video kepada juri sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan oleh panitia, yaitu hari Jumat tanggal 14 September 2020. Kalau misalnya lewat bagaimana Ustadz, apa masih boleh ngirim? Kalau mengirimnya boleh, tapi kami dari panitia mohon maaf sebelumnya tidak akan kami nilai karena sudah lewat tenggat waktu. Mari belajar disiplin sesuai dengan tenggat waktu. Nah, ini kemudian yang berikutnya, juri siapa Ustadz yang kami kirimi? Sesuai dengan kelasnya masing-masing. Misal kelas 5, maka ngirimnya ke Ustadzah Yuni, bukan ke Ustadz Eko. Kelas 6, Ustadz Daring, maka ngirimnya ke Ustadz Daring, bukan ke Ustadzah Alimah. Kalau salah kirim bagaimana Ustadz? Ya, kalau salah kirim dan nanti ternyata tidak dinilai, maka mohon pengertiannya bahwa itu bukan kesalahan panitia. Misal Ustadz yang dikirimi salah kirim tidak sempat mengirimkan ke juri, seperti itu. Ya. Sekali lagi kami sampaikan tenggat waktunya adalah hari Jumat tanggal 11 September 2020. Ya, seperti itu. Next Ustadz. Nah, ini ada kriteria ya. Kriteria juara video 1, 2 dan 3. Ini yang pertama. Penentuan juaranya nanti dengan jumlah skor dari video di pos 1 sampai pos 6. Nah, ketentuan penilaian videonya adalah 1, kualitas gambar video, blur black backlight atau tidak. Kemudian durasi waktunya, bahasa saat berbicara. Kemudian yang terakhir adalah mimik wajah saat berbicara itu, ya. Kemudian kriteria penilaian yel-yel terbaik. Yang pertama instrumen dan syair yel-yel, sikap, kelancaran ketika menyanyi, kemudian semangat yang ditunjukkan, ya, seperti itu. Next step. Kemudian ketentuan penilaian vlogger terbaik. Nah, yang pertama keluasan menyampaikan keterangan gambar rute. Nah, atau dengan kata lain ini akan dinilai antum ketika di pos 6. Ya, luas enggak antum, ya. Lancar enggak dalam menjelaskan itu kira-kira gitu. Kemudian yang kriteria penilaian gambar rute terbaik itu 1, kerapian gambar. Antum ketika gambar rapi atau enggak gitu ya. Keterangannya jelas atau enggak. Kebersihan gambar. Jadi kalau misalkan hapus itu sampai bersih atau masih hitam-hitam itu dinilai. Kemudian kreativitas gambar. Apa gambar antum ya cuman kotak jalan gitu atau antum hias, itu juga akan dinilai nanti. Gitu ya. Oke, next. Nah, pelaksanakan HKS ke-1, ini yang pertama ya, ini tanggal 4 September, yaitu hari ini adalah pembukaan. Ya. Kemudian pada tanggal 4 sampai 11 September,
Nah, ini yang ketiga ya, persembahan kakak kelas 6. Ini karena suatu hal tidak jadi ya, karena kelas 6 masih sangat sibuk, jadi belum jadi dulu untuk persembahannya dari kelas 6. Kemudian untuk tanggal 4 sampai tanggal 11 itu Ananda melakukan adventure. Jadi kami memahami bahwa ayah dan bunda belum tentu ketika hari kami tentukan bisa mendampingi, maka kami beri kelonggaran antara hari ini tanggal 4 sampai tanggal 11. Itu monggo hari apa bisa dilaksanakan. Nah, sekali lagi, ya, batas waktu Anda mengumpulkan itu adalah hari Jumat tanggal 11 September gitu. Tapi ngapunten nggih, tidak harus dikirimnya hari Jumat tanggal 11. Misal nih, Ananda tanggal 7 sudah selesai gitu. Monggo bisa langsung dikirim ke juri. Insya Allah dengan begitu juga mempermudah juri ketika melakukan penilaian. Begitu. Monggo next slide. Nah, untuk penutupannya ya, itu akan dilaksanakan tanggal 17 September 2020 dengan acaranya yaitu pengumuman dan penutupan, insya Allah streaming YouTube. Kemudian insya Allah akan ada persembahan gitu ya. Lalu ada pengumuman juara. Nah, saat pengumuman juara nanti yang juara itu akan ditampilkan video yang tadi sudah dikumpulkan itu dengan insya Allah dipoles oleh panitia. Makanya tadi kami sampaikan jangan diedit, yang mengedit nanti akan panitia begitu ya. Lalu yang terakhir adalah penutupan. Oke, next step. Alhamdulillah, yuk kita sukseskan Hari Kreativitas Siswa ke-1 di tahun ajaran 2020-2021. Nah, alhamdulillah itu tentang penjelasan teknis sudah kami sampaikan. Ngaten nggih, alhamdulillah demikian yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.